menarik gitu ya untuk kita. Tapi kalau misalnya ada yang bisa memenuhi kriteria ini bagus gitu ya. Ya itu aja usul saya. Seandainya nggak ini kan masalahnya kita waktu yang terbatas dan nggak gampang ya nyari pemilik hotel. Jadi kita lihat ada pemilik, karena pemilik itu yang memutuskan, dia yang investasi di situ kan. Nah kalau pengelola hotel itu bisa manajemen itu bisa sharing ya, misalnya Sheraton gitu ya, atau Accor Hotel gitu ya, grup Prancis itu kan, itu ada manajemen dan itu bisa ganti-ganti. Sekarang Accor, besok diganti sama manajemen yang hotel lain gitu kan, bisa juga. Ya namanya diganti sama Sheraton gitu ya, itu kan ciri-ciri. Nah biasanya kalau kita sudah hotel itu sudah masuk di situ. Nah mungkin di bawahnya hotel yang melatih ya itu yang mungkin ada program CHSE yang ini, dan stakeholdernya itu memang authority ya. Jadi authority itu bisa, kalau kos-kosan itu ya pemerintah daerah itu bisa ya. Jadi itu hubungannya dengan perizinan dan sebagainya. Itu masukan dari kami. Jadi bisa, kalau hotel ya hotel yang tidak masuk bintang ya. Kalau bintang 2 misalnya Vivo Hotel aja sudah CHSE-nya pasti lolos. Jadi pada waktu dia mau mendirikan hotel itu kan di situ ada IMB ya, izin mendirikan bangunan. Nah sekarang itu ada yang namanya AMDAL, ya, AMDAL lingkungan dan AMDAL lalin, lalu lintas. Nah setelah itu nanti ada stakeholdernya. Kalau hotel itu ada PHRI ya, dan ada Kemenparekraf ya yang diwakili oleh dinas pariwisata ya di setiap daerah gitu. Jadi monggo, jadi kira-kira mana yang memungkinkan, apakah hotel melati gitu ya, atau mungkin kos-kosan. Kalau saya melihat kos-kosan itu kan mudah sekali ya, tiba-tiba banyak sekali di satu tempat, dan banyak yang tadi ya, yang tidak layak gitu ya. Terutama jadi, buang sampahnya itu ya Pak ya. Ya, bukan hanya itu. Ketika membangun kos-kosan itu, ya kiri kanannya itu kadang-kadang rumah biasa tiba-tiba jadi 3 lantai gitu ya. Itu fondasi kiri kanan belakangnya itu rusak semua gitu. Jadi nah ini yang jadi masalah-masalah itu menarik untuk di riset lah gitu. Oke, itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Dan mungkin begini ya Bapak Ibu ya, di antara ada 29 ya, karena saya enggak punya kos-kosan. Di antara 29 Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada yang punya kos-kosan ini, atau ada yang punya hotel, punya penginapan, itu monggo bisa menghubungi kelompok ini, kelompok berapa ini ya? 4 ya. Untuk bisa memberikan. Kok kelompok 1? Oh, kelompok 1. Ini kelompok 1. Oh, terus ini kelompok 3. Oh, ya. Tukar tempat ya. Kelompok 1 ya, silakan. Baik, kalau bisa mungkin bisa segera diputuskan nggih, Pak. Bapak Ibu ya, kelompok 1 itu. Ini menarik banget dan ini permasalahannya juga sudah sangat spesifik penerapan CHSE pada hotel. Artinya ini kan kita latihan riset Bapak Ibu, nanti kalau semester 3 nanti sudah dapat metode penelitian, Bapak Ibu sudah harus mencoba mikir-mikir kira-kira tesisnya apa, dan tesisnya itu sebaiknya terkait dengan permasalahan di perusahaan atau di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini sebagai apa ya, kayak latihannya gitu, bahwa nanti yang perlu kita kerjakan adalah ya itu tadi, 1 kita memperhitungkan bahwa di tempat itu benar-benar ada masalah, masalahnya itu apa gitu. Nah, pokoknya yang bikin bundel itu di mana gitu. Kira-kira seperti itu. Atau Bu Farhah, ya silakan kalau mau menambahkan. Enggak Bu, saya cuman menyimak tadi. Berarti, halo, apakah mendengar suara saya ya Bu? Iya, jelas banget. Berarti kan usulan dari Bu Elia sama Pak Agus itu kan berarti kita lebih ke spesifik ke hotel-hotel kecil atau motel-motel seperti itu ya Bu ya? Ya, yang mungkin penerapan CHSE-nya itu kurang apa? Ya. Kurang berjalan selama ini ya kan. Terus atau enggak gitu seperti sekarang kan banyak kos-kosan yang emang mungkin mereka itu tidak menerapkan CHSE-nya itu karena mungkin harganya yang mungkin
murah atau seperti apa sehingga masih belum diterapkan CHSE seperti itu ya Bu ya? Betul, betul. Nah, nanti dengan design thinking kita akan melihat sejauh mana sih nggak mungkin diterapkan pada tempat-tempat yang murah itu, gitu. Siapa tahu meskipun kosan di dalam apa itu namanya pemukiman atau di mana itu, siapa tahu bisa gitu ya. Siapa tahu bisa kita terapkan CHSE. Jadi kalaupun tidak bisa, kita pengen tahu tidak bisanya itu sejauh mana sebenarnya apa permasalahan yang terjadi. Nah, kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ya mungkin Bapak Ibu punya ibu kos atau apa gitu yang bisa ditanya juga gitu mungkin. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi monggo kalau mau hotel melati juga enggak apa-apa gitu atau hotel yang bintang 3 ke bawah gitu. Mana yang kira-kira mudah bagi Bapak Ibu. Gitu ya. Iya. Terima kasih Bu. Kalau Terima kasih masukannya Bu. sama-sama Bapak Ibu, kami sih berharap kalau bisa ya hasil dari kuliah ini jadi paper gitu menarik Bapak Ibu, supaya banyak yang baca gitu. Kan ini udah susah-susah cari data soalnya. Baik. Berikutnya kelompok 6 ya, kelompok 6, monggo. Siapa yang mau mempresentasikan mungkin? Bu Adira, Bu Krisna, Pak Rohmat, Pak Dendi? KM-nya akhirnya bagaimana? Mas Dendi. Mas Dendi, mana Mas Ya, Dendi? baik. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, jadi di objek dari kelompok 6 ini permasalahan pemasaran terhadap F&B bisnis. Nah, untuk objek spesifiknya itu kelompok kami menyasar ke salah satu coffee shop di Surabaya, Ibu. Oke. Dan kebetulan dari salah satu anggota dari kelompok kami yang menghandle sebagai social media marketingnya, Ibu. Seperti itu. Jadi untuk perihal stakeholdernya dari kelompok kami memilih diantaranya adalah manajer, lalu kedua adalah head bar, ketiga konsultannya, keempat tim marketingnya, baru yang kelima yakni customer-nya mungkin Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk scoop yang bakal kita gali permasalahannya dari salah satu objek coffee shop di Surabaya ini tentang branding, lalu digital marketing, lalu yang ketiga bisnis prosesnya, Ibu. Kira-kira permasalahannya apa tadi? Ini permasalahan yang terjadi. Ya, benar Ibu. Ada sekitar 5 aspek. Kapasitas dine-in, budget, budget R&D, digitalisasi, top of mind, ekspansi bisnis, kaitannya dengan ini ya Pak ya berarti ya? Kaitannya dengan COVID. Ya, untuk kapasitas dine-in sebenarnya permasalahannya adalah saat ini di Surabaya mungkin Ibu ya. Misal katakanlah satu meja ada 7 kursi. Nah, itu mungkin yang boleh diisi sekitar 4 kalau nggak 3 orang. Nah, itu mungkin permasalahannya gimana nih caranya untuk ngasih space yang lebih tanpa mengeluarkan budget yang lebih tentang interiornya. Mungkin seperti itu yang pertama, Ibu. Lalu dari budget R&D, itu karena COVID ini atau mungkin karena ekosistem atau skema bisnis yang sekarang itu sangat dinamis. Jadi konsep pertama itu yang diusung sama coffee shop yang kita pilih itu menengah atas, Ibu. Jadi menu-menunya itu bisa dibilang sulit untuk dijangkau mass market, jadi cukup niche marketnya. Nah, mungkin di sini yang juga saling beririsan sama kondisi COVID sekarang. Nah, untuk lalu digitalisasi, untuk saat ini fokusnya masih di Instagram, Ibu. Nah, maka dari itu mungkin dari kelompok kami akan mengulik kira-kira variabel apa aja yang cocok untuk digunakan sebagai platform promosi yang lebih masif seperti itu, Ibu. Lalu top of mind, kenapa top of mind? Karena di kawasan di coffee shop yang kami pilih itu karena di tengah kota, Ibu. Jadi banyak sekali kompetitor yang sejenis. Terlebih lagi ada salah satu coffee shop dari Jakarta yang barusan ekspansi di daerah tengah kota tersebut.
Nah, itu yang membuat challenging gimana caranya orang saat sekumpulan itu mereka lagi jalan-jalan ke tengah kota, gimana caranya saat ada suatu pertanyaan ngopi di mana nih? Nah, top of mind-nya baru langsung ke coffee shop yang kami pilih. Nah, itu Bu. Untuk ekspansi bisnis, nah ini sebenarnya dari coffee shop yang kami pilih karena segmentasi marketnya bisa dibilang pasar A dan pasar B, mereka punya produk ready to drink, Bu, jadi botolan. Nah, akan tetapi botolan ini hanya dijual di outletnya saja. Nah, dari kelompok kami sih punya inisiasi untuk gimana ya caranya untuk botolan ini tetap bisa dikirim keluar kota. Jadi soalnya secara existing datanya banyak sekali customer-customer dari Jakarta, dari Jogja dan sebagainya itu pengen nyobain, cuman dari manajemen coffee shop itu masih belum berani, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dendi. Artinya ada ya permasalahan itu ya. Nanti mungkin menarik untuk melihat permasalahan yang lebih lebih detail lagi. Mungkin ada yang terjadi di situ. Sebenarnya untuk kirim kirim keluar kota sudah ada loh Pak itu. Box ya. Mungkin ada yang sebenarnya kalau ada beberapa pemain F&B itu yang mereka tetap nekat sih Bu. Cuman kalau dari meninjau dari brandnya, karena ini brandnya nanti suatu saat akan ya insya Allah besar. Nah, ini kami masih pingin ngurus PIRT-nya seperti apa, BPOM-nya seperti apa. Jadi ya nggak mau langsung asal buka di marketplace sih Bu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nggak itu cuman untuk koleksi aja sih. Iya, Kita belum tahu permasalahan utamanya di mana. Apakah dia sudah settle dengan positioningnya kan seperti itu ya Pak ya. Karena kalau misalkan kita berangkat dari masalah ya itu saya sudah cerita yang type 1, type 2 kan kalau nggak salah ya. Yang type 2 itu artinya kita harus tahu dulu nih usernya siapa, pasarnya di mana. Nah, baru kemudian kita mencoba memposisikan diri kita dengan kompetitor gitu. Nah, siapa tahu kita akan menemukan apa sih bedanya coffee shop ini dengan entah itu Starbucks, entah itu Excelso, mungkin gitu ya. Dan yang lainnya gitu. Karena kebetulan kemarin juga sempat ini sih penelitian gitu. Nah, salah satu tempat yang kami pakai itu di kafe, bukan kafe besar, kafe kecil. Menengah gitu, tapi lumayan berdarah-darah ya. Kompetisi bisnis di kafe itu artinya benar, Ibu. Perkembangan menu itu setiap bulan. Nah, perkembangan menu setiap bulan jadi mereka itu sangat inovatif, terutama kayak anak-anak muda itu mereka saling lirik sana sini. Oh, mereka bikin ini, wah kita bikin apa? Itu sangat cepat sekali, dinamis. Jadi pasar kuliner itu saya lihat ini kalau mau masuk di kafe betul orangnya banyak, tapi cukup harus sangat agresif gitu kayaknya untuk. Jadi inovasi itu kayaknya hitungannya bulan. Iya benar Ibu. Selalu ada inovasi setiap bulannya. Nah saya membayangkan nggak model warung kopian gitu ya kalau kafe itu ya. Nah itu menarik banget Pak untuk memahami ini. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Justru nanti kayaknya kita R&D-nya itu kayaknya menarik deh untuk memberikan saran gimana ya, saran R&D yang itu kayaknya menjadi motornya kafe gitu. Mengingat ya kayak McD aja, setiap bulan ada aja yang baru kan. Yang inilah, yang BTS lah dan sebagainya ya, seperti itu. Kalau saya ngasih saran, ini seolah-olah jawabannya sudah ditemukan. Jadi biasanya kalau belum tahu ya. Nah, kita kan harusnya berempati dulu, berempatize dulu ya sama manajer, sama barista, sama marketing, sama konsultan, sama customer ya, mungkin mendengarkan dengan hati customer. Jadi kalau ini seolah-olah Mas Dendi ini udah tahu jawabannya. Oh, digital marketing, top of mind, itu branding banget. Padahal belum tentu itu. Nah, jadi justru di dalam design thinking ini kita nggak boleh jump to kesimpulan dulu gitu ya. Itu yang saya sampaikan Bu Elia, kita harus menahan diri ya, apa bener gitu supaya ada alternatif lain. Karena kalau ketika awal kita sudah
wah ini berarti ini digital marketing nih gitu ya. Belum Padahal tuh. bukan itu. Nah, gitu kan. Nah, justru ini justru kita mau lihat ininya ini apa insight ya, insight dari customer ya. Kalau mungkin aja dia ya bukan top of mind-nya mungkin ya gitu. Tapi mungkin layanan ke rumah gitu ya. Lah mungkin delivery-nya yang siapa tahu ya ini hanya Ya. diskusi. Jadi saya ini bagus ya, ini bagus dan ini real banget. Tapi jangan loncat langsung ke situ karena nanti kita kejebak branding itu banyak loh, panjang loh. Ya. Nah, gitu. Jadi supaya kita nggak kejebak sama pikiran kita sendiri, nah yang nomor satu kan kita understanding, kita empathizing ya. Nah dari situ nanti kita baru kita define areanya apa gitu ya. Jadi ini bagus tapi jangan disimpulkan tadi. Apalagi top of mind, top of mind itu udah itu seolah-olah branding banget gitu ya itu dan top of mind itu bukan di era pandemi ini kayaknya. Jadi gitu ya. Jadi kira-kira saran saya jangan dikunci dulu ininya solusinya gitu ya. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Ya. Ini Pak, mungkin tambahan Pak, ini timnya anak Makpus semua nih Pak. Jadi selalu berdarah-darah semangat gitu. Betul. Ya, lagi baru bukaan ITS dengan Makpus kan Pak. Iya. Bagus. Ya, kalau Ya, baik. Memang nanti kita belum bisa memutuskan kita lebih ke sini, curiga boleh. Ya, curiga boleh untuk kita koleksi gitu. Untuk kita koleksi mungkin ada masalah ini, mungkin ada masalah itu gitu ya. Betul. Ya, mungkin sudah pernah bermain di industri ini juga, jadi mungkin sudah punya bayangan kira-kira masalahnya seputar ini. Nah, tetapi tetap kita harus perlu mengulik lagi karena siapa tahu mungkin ada permasalahan lain yang kita tidak mengira itu sebelumnya gitu. Ya, baik. Nanti menarik untuk mengetahui setelah kita membuat kayak itu ya, interview itu tadi ya. Nah, itu menarik untuk lihat itu. Oke, baik. Jadi nanti jadi sudah jelas ya kira-kira usernya siapa, kemudian bertindak sebagai konsultan untuk kafe tersebut. Begitu nggih? Ya, baik. Ya. Baik, berikutnya untuk kelompok 7, vaksin. Nah, ini masih nih. Indonesia itu berapa persen yang sudah divaksin ya? Sudah 40% atau belum ya? Coba silakan ini kelompok 7. Kepada Pak Omi, Mbak Dewi, Mbak Irhamna, dan Mbak Anissa. Silakan. Pemberi proyeknya Halodoc. Ini memang sudah ditentukan ini atau terbuka? Atau Halodoc ini baru bersifat dugaan saja, Mbak Dewi? Maaf, baru bunyi tadi ada masalah. Sudah kedengeran ya, Bu? Sudah, Ibu. Jadi ini sebenarnya kita ada beberapa alternatif untuk yang sosialisasi vaksin, tapi kita melihat bahwa salah satu yang permasalahannya nyata dan mungkin bisa menjadi solusi itu kan adalah sosialisasi dan juga manajemen vaksin melalui kayak health app gitu. Nah, salah satunya itu Halodoc. Nah, sebenarnya kan di Halodoc itu semua untuk pendaftaran dan segala macam itu sudah ada, tapi kenapa juga itu belum maksimal. Dan saya juga merasakan sendiri misalnya mau daftar vaksin di Halodoc itu ternyata banyak masalahnya, seperti misalnya ada masalah domisili yang harus sesuai dengan tempat vaksinnya, dan juga harus sudah pernah mendaftar di situ, lalu kemudian nanti proses-prosesnya di situ ternyata sangat rumit juga. Jadi saya rasa itu permasalahan yang cukup menarik juga sih, spesifik untuk di situ. Jadi kita kunci ini nanti untuk diaplikasikan di Halodoc, begitu ya Bu ya? Kira-kiranya? Betul. Oke, baik. Itu berarti udah jelas. Berarti nanti yang akan diwawancarai siapa aja Ibu?
yang akan diwawancarai, yang terbayang pastinya para pengguna dari Halodoc sama juga potensial user dari Halodoc itu sendiri. Selain itu juga saya sempat ngelihat sendiri waktu pelaksanaan vaksin ini kan Halodoc ini juga menempatkan orang-orang di vaskes, di puskesmas dan segala macam, tapi kadang-kadang tuh masih tidak efektif. Jadi mungkin nanti juga coba, mungkin kalau ada kesempatan kita juga akan coba interview dengan dengan pihak Halodocnya juga. Iya, ya. Jadi at least ketika ada pelaksanaan vaksin itu ada siapa aja yang terlibat di situ. Kan yang divaksin gitu ya, artinya para potensial mereka-mereka yang menjadi sasaran vaksin gitu nggih. Kemudian yang kedua siapa lagi Bu? Dari fasilitas kesehatannya sendiri, karena fasilitas kesehatan ya. Fasilitas kesehatannya dan kemudian juga petugas dari Halodoc itu sendiri yang nanti akan ditempatkan di fasilitas-fasilitas kesehatannya juga. Berarti Ibu ini membatasi mungkin vaksin yang dilaksanakan di kayak fasilitas kesehatan seperti di puskesmas seperti itu ya? Atau kadang-kadang kan ada juga vaksin yang diselenggarakan di entah itu terminal, stadion, yang bekerja sama dengan pihak lain gitu, kayak di ITS kemarin sempat kayak 5.000 orang yang divaksin di ITS gitu. Kalau Nah, yang di Halodoc itu tergantung pihaknya Bu. Kalau misalnya pihaknya itu bekerja sama dengan Halodoc, itu biasanya bisa daftar di Halodoc juga Bu. Jadi misalnya ada misalnya katakanlah di rumah sakit UI seperti itu bisa juga daftar lewat Halodoc. Jadi nanti itu kayak pelaksana vaksinnya itu harus kerjasama dengan Halodoc. Nah mungkin di situ kita perlu menelusuri juga sih, maksudnya prosesnya itu misalnya pendaftaran ke Halodocnya itu seperti apa, karena pernah juga ada kejadian di Halodocnya sudah dibuka, tapi beberapa hari kemudian orang sudah daftar dibatalkan, misalnya seperti itu. Itu kan mungkin itu juga salah satu titik-titik yang mungkin kita bisa runut sebenarnya tuh problemnya itu di mana gitu juga. Baik, siap. Baik, tampaknya udah clear untuk kelompok 7, udah jelas ya. Nanti kita memberikan saran kepada Halodoc akan sangat membantu kalau bisa mewawancarai dari Halodoc sendiri. Baik, untuk kelompok 7 udah bagus. Yang kelompok 5. Kelompok 5 ini bagaimana? Nah ini menarik nih, kemasan makanan instan. Kelompok 5 ini kaitannya sama Kementerian Lingkungan Hidup ini kayaknya. Nah bagaimana ini? Iya boleh izin masuk. Jadi silakan Mbak Nurul. Jadi untuk kelompok 5 kami dapat topik kasus yang kami kerucutkan, kami akan bergerak di alternatif kemasan makanan instan siap seduh ramah lingkungan untuk produk UMKM. Lalu untuk stakeholder-nya, kami sementara ini akan di UPTI Mami dan Kemasan Jawa Timur, Bu. Jadi di Disperindak ada UPTI yang mengurus untuk masalah makanan, minuman, dan kemasan, itu ada di daerah Sidoarjo, dan kami baca-baca visi dan misi mereka itu cocok gitu untuk riset tersebut, karena salah satu misinya itu ada di meningkatkan pembinaan di bidang industri makanan, minuman, dan kemasan khususnya di Jawa Timur. Jadi kami akan mengangkat permasalahan kemasan ramah lingkungan di user profile, di mana kami menargetkan UMKM makanan di Jawa Timur yang sebelumnya menggunakan kemasan berbahan plastik dan styrofoam gitu, Bu. Oke, baik. Ini sama seperti permasalahan CHSE untuk hotel yang berbintang misalkan kurang dari 3 gitu ya. Kalau saya melihatnya kok seperti itu. Artinya biasanya ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, baru dia memikirkan hal-hal yang lebih idealis gitu. Nah ini menarik juga ini di sini karena
apa itu namanya, untuk industri kecil gitu ya, industri kecil sudah diminta untuk berpikir tentang bagaimana supaya, kemasan makanan instannya itu ramah lingkungan. Itu, menarik. Mungkin memang ada baiknya kita batasi, pada beberapa contoh dulu gitu ya. Nah, itu siap seduh itu maksudnya untuk kayak jahe atau apa kayak gitu? Kunir kayak gitu? Minuman gitu atau Makanan siap seduh itu Bu makanan kayak seblak, terus bakso yang dia harus dimakan saat dia menerima kemasan itu gitu Bu. Semacam mie cup gitu Bu. Jadi bukan untuk yang disimpan lama. Berarti kriterianya adalah makanan-makanan yang tidak disimpan lama? Iya. Oke, baik. Kita mungkin pengen mengetahui sejauh mana, ya sama dengan yang tadi, sejauh mana tidak memungkinkan gitu ya. Kan biasanya orang-orang langsung, "Oh nggak bisa ini, kita mau pilih yang gampang," gitu. Nah, kita akan mencoba untuk mengkritisi dengan riset gitu ya, emang sejauh mana sih itu tidak memungkinkan gitu. Siapa tahu nanti setelah kita melakukan ideasi bersama-sama, ternyata mungkin gitu. Nah, karena kayak tahun lalu sebenarnya di kelas design thinking kita sudah ada salah satu kelompok yang berakhir dengan ide membuat semacam kompetisi gitu antar warteg gitu. Mana yang paling higienis, nah nanti akan mendapatkan reward. Nah, seperti itu. Ya, seperti itulah. Nanti mungkin ini menarik. Boleh Pak Agus nanya, Bu? silakan. Boleh Ya, silakan. nanya? Heeh. Ini nanti yang diwawancara siapa? Bu. Mbak Nurul, Mbak. Yang di Banyak alumni kita di sini nih. Iya, banyak. Di UPT Mamin. Ada Agus. Iya, ada Taufik. Ada Opik, ada Agus ya. Mbak, nanti yang diwawancara siapa, Mbak? UMKM-nya Pak. UMKM-nya. Terus siapa lagi? Kemarin berpikirnya UMKM dan pembeli makanan di UMKM tersebut, tapi kami belum tahu detailnya nanti bagaimana ya Pak kalau ada dua seperti itu. Iya, justru nanti yang nggak boleh dari satu sudut. Ya misalnya kita hanya UMKM-nya aja, ya dia nanti dilihat dari kepentingannya dia. Justru kita mungkin satu dari UMKM pembuat ya, yang pesen packaging ke UPT Mamin, ya. Terus itu. Jadi yang kedua konsumen yang menggunakan, yang beli. Ya, jadi kita lihat dari sudut pandang pembeli. Dan satu lagi jangan lupa, ini yang masalah paling penting di makanan minuman di UMKM kita itu adalah masalah HACCP tahu ya. Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi keamanan pangan, kesehatan pangan, nah itu ya. Jadi itu dari sisi regulator. Itu dari pemberi izin ya yang mensertifikasi. Ya. Jadi kalau bisa dari tiga sudut pandang itu, nah itu bagus. Risetnya jadi benar-benar komprehensif. Ya Bu, jadi jangan hanya dari UKM-nya. Kalau UKM-nya pengennya semurah mungkin, gitu ya. Ya, kalau dari konsumen ya segampang mungkin, gitu ya. Nah, tapi dari sisi regulator gimana? Karena kan kita salah satu tujuan kita tuh memperbaiki ya. Jadi kita melakukan perubahan. Gitu. Ya Bu ya. Jadi ini ada tiga klaster yang harus kita 3 orang lah ya paling nggak ya Bu ya. Masing-masing satu gitu ya. Ini kan timnya satu orang. Satu orang akan mencari tahu tentang regulator tuh nggak harus pemerintah ya. Misalnya ke lab di UNER itu ada ya, atau di ITS itu bisa ada dosen yang tahu tentang regulasi makanan dan minuman. Itu bisa di deep interview ya. Jadi betul-betul bagaimana sudut pandang dari orang yang tahu ilmunya gitu ya tentang pengemasan ini. Karena kan yang kita ingin selesaikan bukan hanya masalah lingkungan ya, bukan hanya masalah sampah, tapi justru keamanan pangan. Ini yang paling bahaya di Indonesia itu. Ya, jadi kalau kita makan di PKL itu tuh bukan
bukan masalah yang paling bahaya itu adalah masalah keamanan pangan. Ya, jadi, nah kalau kita dari situ, nah kita sebenarnya ada tiga point of view. Nah dengan 3 point of view itu nanti Dari kita sini. tahu. Jadi kita masing-masing kita interview ya, kita dengan itu tadi ya, what, how, dan why ya, dengan 3 itu kita dalemin, kita anulah, kita benar-benar apa ya, wawancaranya juga jangan 10-20 menit ya. Jadi in-depth interview itu kira-kira bisa 2 jam ya. Bisa sambil ngobrol, direkam, bisa 2,5 jam ya kayak gitu ya. Jadi biasanya tuh insight ataupun biasanya 30 menit pertama tuh kalau kita wawancara tuh masih basa-basi ya. Jadi kalau kita Bu Elia pernah cerita gunung es itu ya, itu baru di atas permukaan ya. Tapi begitu udah jam 1 jam lebih ya, udah mulai dia begitu 1 jam 2 jam itu baru keluar tuh di ujung-ujungnya tuh what is the problem ya. Jadi apa sih masalah yang dihadapi, dan nah dari situ kita dapat insight ya gitu. Ya Bu ya, jadi ini bagus ya. Jadi saya senang sekali, ini masalah nasional nih, walaupun kelihatannya kita hanya wawancara UKM ya, wawancara konsumen ya, tapi ini masalah yang kita hadapi di negara kita. Ya Bu ya. Oke, ini saya harapkan hasilnya bagus ini. Baik. Jadi sejak semester 1 sudah ngeriset ini. Baik ya, ini kemasan ramah lingkungan. Jadi masukan dari Pak Agus tadi mungkin perlu satu pihak yang bisa apa ya, BP POM gitu ya? Bukan ya, kalau BP POM itu untuk makanannya, ini untuk kemasannya gitu. Ya, ya itu PIRT itu. Jadi apa ya, izin dari Disperindak ya, itu nanti setelah itu baru ke Badan POM. PIRT itu untuk industri kecil, industri rumah tangga gitu ya. Ya, baik. Baik begitu. Kemudian ya memang harus dari berbagai pihak karena kita pengen tahu itu nanti kira-kira clue-nya itu ketemu dari mana, siapa pihak yang paling apa ya, jadi aktor gitu ya, main aktornya itu. Nah, berikutnya untuk pengelolaan sampah organik sisa makanan ini dari Pak Busro, Mbak Desak, Mbak Helena, Bu Lailatul, dan Pak Saiful, silakan. Baik Bu Elia, terima kasih. Untuk kelompok 4, setelah kami diskusikan sebelumnya dengan kawan-kawan, kita mempunyai project owner dari STIP. STIP kebetulan ada salah satu dari tim kami berkaitan dengan di STIP tersebut, Mas Saiful. Kebetulan STIP ini juga menaungi beberapa proyek Bu ya, dari proyek industri kecil sampai ke proyek-proyek yang lainnya, sehingga diharapkan bisa membantu penyelesaian permasalahan lingkungan ini. Nah, untuk topik permasalahannya masih sekitar di pengelolaan sampah organik yang sampai saat ini masih berlarut ya. Kita juga belum interview sehingga belum menentukan akar permasalahan dari pengelolaan sampah ini sebenarnya apa, khususnya di sampel kami di kabupaten di kecamatan Pesiraman ini Bu, di NTB ini. Mungkin Mas Saiful bisa menambahkan. Jadi lingkupnya ini STIP ini Pak ya. Betul. Ini STIP ini istilahnya yang akan kita presentasikan Bu, yang project owner-nya Bu. Project owner-nya. Ya, STIP ini akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Kalau misalkan nanti terkait lingkungan, mungkin dengan dinas lingkungan hidup atau yang lainnya, seperti itu kurang lebih. Karena kebetulan kami dengan lingkungan, mereka akan bekerjasama dengan mereka, dengan dinas lingkungan setempat. Jobnya mereka apa? STIP itu apakah dia yang mengolah sampah? Saya tambahkan Mas Busro, izin. Oh ya, silakan Pak Saiful.
Jadi di NTB ini Bu, dia hal-hal yang berkaitan dengan riset, termasuk dengan riset penanggulangan sampah itu dia difokuskan di STIP ini Bu. Nah nanti kalau sudah matang konsep dan sebagainya itu tinggal disebar ke dinas-dinas terkait. Nah karena ini berkaitan dengan penanggulangan sampah mungkin nanti ke dinas LHK. Tapi untuk risetnya dilaksanakannya di STIP ini. Berarti Nah, sampahnya itu skalanya untuk kemarin itu kita disarankan ambil salah satu sampel itu di salah satu desa yang sudah ditetapkan jadi desa wisata gitu Bu. Jadi karena kan kebersihan juga sangat merupakan prasyarat dari desa wisata gitu. Nah, desa kita sudah Lenek kesiraman ini. Ya. Oke. Lenek Pasiraman. Oke, siap-siap. Kira-kira memungkinkan ya Pak untuk mewawancara penduduknya kayak gitu memungkinkan Kebetulan ya? saya di Lombok Bu, jadi nanti kalaupun ada interview nanti saya yang mobilisasi di sini. Gitu. Oke. Baik. Baik, ini menarik banget karena sudah karena clear gitu ya. Masalahnya memang ada di situ dan itu desa wisata, jadi harus bersih dan nanti itu dipresentasikan misalkan atau ditawarkan kepada STIP. Begitu nggih Pak? Betul Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Pak Agus mungkin ada masukan lagi Pak Agus? Untuk pengelolaan sampah organik sisa makanan ini? Ya. Nah ini yang diwawancara siapa ya nanti ya? Warga desa. Warga desa, siapa lagi? Desanya, terus stakeholdernya itu kan nanti pertama di STIP, terus mungkin nanti kita arahkan juga ke dinas lingkungan hidupnya Pak. Dinas. Ya. Terus kalau yang membuat infrastruktur untuk pemisahan sampahnya, kan biasanya kalau sampah organik itu tempat sampahnya kan sudah dipilah-pilah ya. Nah, itu siapa ya? Yang bikin tempat sampah yang beraneka ragam warna itu ya biasanya ya. Ada yang hijau, ada yang kuning gitu ya. Kan biasanya ada tuh. Belum tentu ada ini di situ. Sudah ada Pak? Nah, apakah masih campur Bu? Oh, masih campur. Nah, itu kan menarik, Pak. Berarti kan memang benar-benar ada masalah di situ ya. Ya, baik. Ya, itu aja. Jadi yang penting sebenarnya kan yang kita pelajari itu kan rantai nilai ya. Rantai pasok, rantai nilai dari sampah gitu ya. Jadi dari mulai rumah tangga sampai dengan pengolahan. Nah, itu di situ. Berarti aspek-aspek yang terlibat di situ yang kita interview gitu ya. Betul. Ya. Artinya Bapak Ibu semua ini sekarang Bapak Ibu sudah mengetahui goal dari proyeknya Bapak Ibu. Artinya kayak indikator keberhasilannya gitu kan sudah terbayang ya Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan untuk pengelolaan sampah organik ini artinya goal-nya adalah bagaimana supaya nanti satu desa itu sudah bisa memilah sampah sendiri, sudah lebih lebih bersih. Nah, itu adalah goal-nya gitu nggih. Artinya kenapa kita perlu tahu siapa project owner-nya itu adalah untuk menentukan goal-nya itu berarti siapa goal-nya apa gitu. Termasuk ini nanti berarti goal dari kelurahan adalah dia bisa melayani surat yang untuk WNA dalam waktu kurang dari 3 hari, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang pertunjukan musik di era new normal ini juga nanti goal-nya adalah bagaimana supaya Nah, itu bisa dibuat dalam satu statement begitu, Bapak Ibu, supaya lebih mudah. Nah, goal ini Bapak Ibu nanti ditaruh di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai satu aplikasi. Bapak Ibu buka ini deh, uxpressia.com. Nah, itu satu aplikasi untuk membuat persona, membuat customer journey mapping di situ. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah tahu juga di sini. Nah, kebetulan saya memang saya pakai yang free, sehingga saya harus suka delete gitu. Karena dia cuma
satu gitu kalau free gitu. Nah, misalkan gini ya, Ibu, kita add project. Add project yang mana? Yang persona. Misalkan add new. Nah, ini blank customer, kemudian di add blank persona. Nah, ini yang customer journey mapping. Nah, di Bapak Ibu nanti juga perlu menanyakan tentang step-step ini, terutama pada kegiatan-kegiatan yang itu terkait dengan step. Contohnya kalau yang di kelurahan tadi, apa sih step-stepnya, mungkin bisa ditanyakan kepada semua pihak, termasuk kepada para usernya itu, kemudian kepada pegawai kelurahannya. Nah, itu kita juga bisa menanyakan itu. Mungkin mulai dari ini bisa diganti sih Bapak Ibu. Ini kan cuma untuk menunjukkan ini kemudian ketika sudah mulai join, ketika sudah mulai pakai, dan ketika pasca. Nah, seperti itu. Ini kalau yang customer journey mapping. Nah, terus untuk setiap stage ini apa saja goal-nya. Nah, itu menjadi bagian yang kita nanti perlu tanyakan Bapak Ibu. Kemudian ketika untuk di setiap fase ini kan ada goal-goalnya ya. Nah, tapi sebenarnya ini tadi saya mau membuka persona dulu. Sebentar, kita ke persona dulu aja. Ini udah persona sih sebenarnya. Add new, ini customer journey mapping. Bentar. Persona dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini memang personanya yang kita tuliskan adalah persona tergantung tadi ya, ada user profile, ada apa itu namanya yang pemberi project gitu ya mungkin ya. Nah, tapi kita akan membicarakan kalau yang pemberi project tentunya pertanyaannya berbeda, tidak yang seperti ini. Nah, ini kepada usernya. Nah, untuk persona itu enaknya kalau pakai ini bisa langsung kita ketahui gitu. Di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Misalkan begini ya. Goal itu apa sih gitu. Goal itu adalah persona ini nanti kira-kira apa ya, job to be done-nya itu loh apa gitu. Nah, artinya kalau goals-nya WNA untuk ngurus surat di kelurahan adalah dia mendapatkan surat itu kurang dari 7 hari. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah goal-nya yang di kelurahan. Atau petugas kelurahan, atau di pegawai kelurahannya sendiri. Dia itu goal-nya apa gitu. Nah, itu yang kita perlu tanyakan di situ. Itu adalah goal. Kemudian apa yang disebut dengan quote? Quote itu kita akan mengerti ya tentang apa yang menyebabkan mereka mau pakai suatu layanan atau suatu sistem, apa yang menyebabkan dia mau tinggal, dia pilih hotel A gitu ya, apa yang menyebabkan mereka frustasi, apa yang bagaimana mereka menceritakan tentang end goal dan ekspektasinya apa. Nah, itu quote. Kemudian background itu apa sih? Ini contohnya ada di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti enak kita tinggal mengganti-ganti aja, disesuaikan dengan yang sudah ada di sini. Nah, jadi needs itu apa, ekspektasi itu apa, challenge itu apa, gitu ya. Kemudian previous experience itu apa. Nah, ini semua adalah bahan-bahan pertanyaan, Bapak Ibu. Bahan-bahan pertanyaan kira-kira nanti kita akan bertanya kepada kepada user dan kepada mungkin stakeholders itu bagaimana gitu. Nah, di sini juga kita bisa mengganti personality-nya. Nah, rasional itu yang seperti apa? Karena ya itu tadi makanya saya tanya untuk penonton
mungkin ada IO yang dia menangani semua grup musik gitu ya. Cuma itu Bapak Ibu nanti pekerjaannya akan banyak. Nah, makanya kita pilih salah satunya aja, salah satu, salah dua gitu. Mungkin salah satu aja grup musik pop gitu ya. Nah, kemudian kira-kira user atau persona yang pengunjungnya itu modelnya itu seperti apa? Apakah yang seperti ini rational atau artisan? Artisan itu dia maunya quick and more emotional or humanistic. Nah, atau idealis atau guardian. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa pilih. Misalkan kita pilih guardian gitu ya. Dia mostly mengatakan tentang kewajiban dia dan tanggung jawabnya gitu. Kalau di personality mungkin apa ya, melankolik gitu ya, follow the rules gitu. Nah, mengikuti peraturan gitu ya, kebalikannya dari artisan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini itu kita akan mendapatkan satu persona ini, kemudian kita gambarkan bagaimana dia menggunakan persona itu. Gitu. Nah, kemudian untuk skill ini biasanya kalau untuk apps, Bapak Ibu bisa pakai, bisa nggak pakai, ini ya terserah. Kemudian teknologi ini juga kalau ini terkait dengan apps. Yang tadi yang Halodoc itu mungkin perlu ya Bu ya, Bapak Ibu untuk menggunakan, untuk memasukkan section-section ini. Kemudian ya ini juga perlu untuk kalau ngedesain aplikasi. Tapi kalau channel ini saya rasa Bapak Ibu semua akan pakai ini, karena kalau channel itu kan tergantung dengan bagaimana produk itu terhubung dengan dia. Jadi kalau misalkan hotel, dari mana dia tahu hotel itu gitu ya. Kalau musik, dari mana dia tahu akan ada konser musik di situ. Kalau pengunjung kafe, dari mana pengunjung kafe itu tahu tentang kafe tersebut begitu. Nah, itu semua adalah channel. Nah, ini adalah foto bisa diambil dari mana aja, mungkin upload image dari komputer bisa gitu, atau Bapak Ibu ngambil yang sudah ada di sini. Tapi kalau ngambil yang ada di sini kita tidak bisa sembarangan, itu tergantung dengan kita pilih yang umur berapa gitu. Cewek, cowok gitu. Nah, itu kalau misalkan nggak cocok dengan apa yang ada di dengan persona yang kita wawancara, maka ya kita cari foto sendiri aja. Nah, jadi kira-kira begitu Bapak Ibu, nanti ini tinggal diisi aja sesuai dengan bagaimana kita mewawancarai, background, motivasi, frustasi. Motivasi, frustasi itu begini, apa yang menyebabkan dia itu pakai produk kita, layanan kita, atau servis kita. Sementara kalau frustasi itu, dia nggak senangnya kalau gimana sih. Nah, atau paling sebel itu kalau misalkan vaksin gitu ya, sudah datang ternyata nggak ada gitu. Sudah ada informasinya pas daftar ternyata nge-lag. Nah, misalkan seperti itu kalau untuk vaksin gitu. Terus brand and influencer itu nggak harus ada, kalau nggak ada, kalau Bapak Ibu nggak terkait ini ya udah di delete aja. Kemudian kita tambahkan yang lainnya lagi, mungkin tentang apa yang mau kita tambahkan. Motivation tadi ada atau belum ya? Kalau misalkan motivation belum ada, kita bisa tambahkan ini di sini. Oh, tadi sudah ada ya motivation. Mungkin kalau ada lagi yang nggak ada di situ, mungkin needs. Nah, itu kita tambahkan juga boleh. Kita taruh di sini. Nah, motivation tadi sudah ada. Nah, ini kita panjangkan, kita tambahkan, kira-kira dia kebutuhannya apa. Silakan nanti bisa ditambah sesuai dengan wawancara kita. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu ini bisa diekspor nantinya. Nah, diekspor.
Nah, kalau ini misalkan sudah jadi dalam bentuk image, kita bisa copy, kemudian kita bisa letakkan ini di Miro-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, terserah misalkan mau diletakkan di mana. Nah, nggak bisa ya, Ctrl V. Nah, di sini langsung muncul. Nah, jadi hasil dari wawancara tentu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk wawancara Bapak Ibu kan kemarin ini sudah saya sampaikan ya. Sudah ya. Tentang wawancara sebaiknya bagaimana, tidak boleh apa, nggak boleh apa, lead question. Misalkan lead question itu produk ini bagus kan Pak? Nah kayak gitu nggak boleh. Tapi kita nanyanya gini, kalau menurut Bapak produk ini gimana? Nah kayak gitu. Nah tidak membuat asumsi. Nah kalau sorry ini bukan desain produknya. Dari DMT desain. Nah, dari departemen. Nah, ini misalkan seperti ini Bapak Ibu. Untuk pertanyaannya. Nah, ini kalau pilot mungkin ya 30 menit mungkin nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau udah yang beneran bisa sampai 2 jam. Tapi biasanya 30 menit kurang sih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu silakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan itu terkait dengan kira-kira kepada stakeholder nanya apa, ini nanya apa, kita akan brainstorming dulu. Nah, misalkan nih ya, kelompok 1. Nah, terkait misalkan hal-hal yang terkait dengan user, kira-kira nanya apa? Pak, Bu, yang kelompok 1 tadi, kira-kira nanya apa aja Pak, Bu? Kan ada tuh di atas. Siapa saja yang ditanya? Kelompok 1 itu yang tadi hotel ya. Nah, kepada pihak hotel. Nanya apa aja nih? Mungkin awal lebih kepada pihak hotel, mungkin tipe hotelnya seperti apa, terus dia itu yang ditanya itu siapa, posisinya sebagai apa di hotel itu, kemudian mungkin berapa lamanya, tapi ya profil dulu, kemudian tentang hotelnya mungkin Bu, hotelnya seperti apa, behavior dari hotelnya itu seperti apa biasanya, baru masuk ke pertanyaan mungkin apakah sudah tahu tentang CHSE atau belum, jika tahu itu seperti apa. Nah, terus kita minta pendapat bagaimana mungkin apa ya, mungkin lebih ke pendapat mereka tentang CHSE itu bagaimana. Terus nanti mungkin terakhir ada ekspektasi sih Bu. Ekspektasi tentang pendapat CHSE atau dari pemerintah itu seperti apa. Sejauh mana hotel tersebut bersikap terhadap CHSE, misalkan seperti itu ya. Goalnya mengetahui sejauh mana hotel tersebut bersikap terhadap CHSE. Mungkin ada satu lagi Pak yang agak penting juga untuk ditanyakan. Jadi ini nanti mungkin bisa ditambah-tambahi gitu ya, isu-isu pada hotel tersebut yang terkait dengan cleanliness itu apa aja gitu. Nah itu mungkin perlu ditanyakan Pak. Kemudian isu-isu yang terkait dengan ini clean ya. Nah isu-isu yang terkait dengan safety yang terjadi di hotel itu apa aja. Nah itu kalau kepada pihak hotel. S-nya safety kan ya. Nah, terus tambahin lagi isu-isu terkait dengan environment dan seterusnya gitu.
Nah, dan sejauh mana dia selama ini terhadap CHS itu yang kepada pihak hotel. Kemudian kepada pihak user atau pengunjung atau konsumen. Nah, itu kita juga perlu mencoba mengetahui kira-kira kalau goalnya kita project ini itu gimana untuk mengetahui sejauh mana ekspektasi mungkin ya, ekspektasi konsumen terhadap CHSE, gitu nggak ya? Nah, itu apa aja Pak kira-kira yang mau ditanyakan? Pertama, mulai dari misalkan habit, gitu ya. Jadi seberapa sering pergi ke hotel, di mana saja, pada kesempatan apa saja pergi ke hotel, kan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya bisa juga ditanyakan tentang pernah punya pengalaman yang pokoknya yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, yang tidak menyenangkan. Nah, misalkan kayak gitu. Di hotel. Nah, kenapa kok sebaiknya perlu bertanya tentang ini? Nah, itu terkait dengan story. Terkait dengan story. Jadi, di sini ada story. Mana ya? Encourage stories di sini. Nah, jadi katakan kapan terakhir pergi ke mana gitu. Nah, itu penting untuk kita ketahui stories ya. Kemudian last time-nya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita tanya biasanya, nah itu kadang dia nggak kebayang Bapak Ibu. Biasanya itu yang seperti apa ya? Nah, tapi kalau kita misalkan tanya terakhir pergi ke hotel kapan? Nah, gitu. Nanti dia kebayang. Itu menjadi trigger untuk bertanya yang untuk menanyakan yang biasanya itu gitu. Nah, itu memang triknya gitu. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan ini. Apakah ada beberapa hal yang membutuhkan effort? Nah, ini penting nih. Apakah ada hal-hal yang menyebabkan kayaknya dia keburu-buru gitu? Apa yang bikin dia keburu-buru? Nah, itu menarik juga untuk diketahui Bapak Ibu. Terus, apakah dalam melakukan kegiatan itu dia negatif atau positif gitu ya? Nah, emosinya gitu. Nah, oh ya, Bapak Ibu daripada pakai huruf secara langsung mungkin bisa pakai post-it supaya nanti kita bisa jadikan satu gitu, karena kalau pakai post-it seperti ini juga bisa kok nanti diekspor di Excel gitu sebenarnya. Nah ini juga bisa. Nanti ini menyesuaikan. Jadi silakan Bapak Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita untuk malam ini kita fokuskan pertanyaan itu kepada konsumennya dulu atau kepada usernya dulu. Untuk stakeholders-nya nanti silakan kalau di luar waktu ini bisa didiskusikan lagi atau dikerjakan. Kalau di Miro kan enaknya Bapak Ibu semua bisa saling lihat siapa mengerjakan apa gitu ya, terpantau proyeknya. Boleh ngasih masukan Bu? Ya silakan. Ya, jadi di tahap awal saya sarankan menggunakan post-it ya. Nah, post-it-nya dikasih warna kuning dulu aja, kuning muda kayak post-it beneran gitu. Ya itu tahap 1. Nah, gitu ya. Jadi jangan ada warna lain dulu ya, kuning. Nah, karena di tahap berikutnya nanti kita akan
memilah dan memilih gitu. Nah, baru kita kasih warna gitu. Ya, Kita nah, jadi nanti pilih. jadi ini dulu misalnya clean. Nah, itu clean. Nah, dari clean itu nah itu apa jawabannya itu apa? Jadi biasanya kalau nanti di ini ya, jadi saya hanya cerita what the next ya. Ini kita kan ini merancang pertanyaan ya. Nah, ini benar-benar ini kunci ya, kunci dari keberhasilan wawancara kita ya. Jadi in-depth interview itu tergantung wawancara pertanyaan yang kita rancang. Yang kedua, nanti jawaban itu kita rekam ya, istilahnya ada namanya verbatim ya, kita betul-betul direkam, dia ngomong apa tuh semuanya direkam. Setelah itu ditulis gitu ya, ditulis, setelah ditulis terkategorize, di clustering, nah, dan seterusnya. Nanti terakhir sampai di sintesis gitu ya. Jadi ada tahap-tahap. Nah, nanti dari situ kita bisa dapat insight dan sebagainya. Nah, jadi di tahap awal, nah ini kita coba pertanyaan-pertanyaan sesuai itunya ditulis dalam bentuk post-it ini ya. Nah, nanti dan ini didiskusikan. Ya, jadi silakan diskusi. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Ini bisa dikecilkan kok Bapak Ibu. Jadi ini kalau nggak cukup nanti dikecilkan aja. Ya. Misalkan apakah permasalahan kebersihan yang terjadi di hotel? Nah, gitu. Terus apakah siapa saja yang selama ini bertanggung jawab terhadap kebersihan di hotel. Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana gitu ya? Bagaimana hotel membuat regulasi kebersihan kepada pengunjung. Nah, misalkan gitu. Ini dicoba dulu aja membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya dan jangan lupa ini Bapak Ibu. Jangan lupa what, how, why-nya ini. What, how, why-nya itu jangan lupa. Artinya what itu kalau misalkan Bapak Ibu bertanya hal-hal yang sifatnya bisa dilihat. Kapan bangunnya? Nah, kan kayak gitu kan kita bisa lihat ya semuanya ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan juga di hotel ini, siapa yang bertanggung jawab misalkan ya terhadap kebersihan di hotel? Oh, manajer gitu ya, ya jelas lah ya. Terus ada kepala kepala satpam misalkan gitu. Jangan lupa untuk menanyakan yang berikutnya. Oh, kepala satpam, gimana kepala satpam mengatur kebersihan? Biasanya dia yang dia multitasking gitu, karena ini hotel melati, terus dia kayak di BNI lah biasanya kan satpam juga nyuruh kita cuci tangan, satpam juga ngambilkan nomor antrian lah segala macam misalkan gitu ya. Bagaimana dia? Oh, biasanya setiap pagi dia bla 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 gitu. Kenapa kok kepala satpam yang disuruh? Kenapa kok dia yang begini atau begitu? Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Artinya jangan lupa kalau misalkan kita membuat pertanyaan yang sifatnya what, itu kita coba ulik lagi bagaimana dia melakukannya, karena seringkali kita terjebak dengan asumsi kita sendiri gitu. Oh, kepala satpam, oh ya mungkin karena supaya dia gampang sih ya. Nah, itu kan jadi asumsi kita sendiri. Kita perlu mencoba mengklarifikasi dengan bertanya lagi. Gimana cara satpamnya ngatur? Kenapa kok satpam? Misalkan seperti itu. Itu berlaku untuk yang lain-lainnya juga sih. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya baik. Ini saya lihat sudah mulai dikerjakan. Ini bisa dikecilkan ya, Bapak Ibu ya. Misalkan ya, nyuwun sewu nih. Nyuwun sewu tak kecilkan lagi sampai di sini. Itu bisa. Jadi misalkan ini mau diisi 100 kayaknya juga bisa gitu, Bapak Ibu. Nah, tapi monggo. Nah, nanti itu dibuat. Silakan, jangan takut-takut supaya nanti kita bisa melihat, men-trigger. Jadi satu pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa men-trigger teman-teman lain untuk
bertanya apa lagi seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kepada user mau tanya apa, mungkin ya itu tadi ya, terkait dengan persona ini, demografi, terus habis itu motivasi, kenapa Bapak Ibu pakai produk ini, kenapa Bapak Ibu pergi ke hotel sama siapa aja, nah kemudian pernah nggak punya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Nah, terus habis itu kita sambil nyaut gitu ya pertanyaan berikutnya ke sini dan ke situ gitu. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu menuliskan. Atau kalau ada yang mau share screen. Saya pengen nunjukin pertanyaan. Bahkan untuk satu hal yang sangat sederhana aja Bapak Ibu katakan, ya kebetulan ini ada penelitian kecil-kecilan lah tentang kecil gitu. Itu kita bisa membuat ini contohnya ya. Nah, ini contoh pertanyaan kecil-kecilan. Nah, itu kita bisa membuat pertanyaan yang banyak. Memang kita bertanya apa itu tergantung dengan goal-nya itu tadi. Nah, pada penelitian ini kita nyoba experiential dining sih Bapak Ibu. Kemudian kita coba bertanya kepada mereka terkait dengan kalau misalkan di experiential dining yang kita tawarkan itu apakah rasa itu tetap menjadi yang utama atau rasa itu sudah tidak lagi menjadi yang utama gitu. Nah, jadi kita juga menanyakan bagaimana selera seseorang terhadap rasa itu. Ini contoh aja. Kemudian kan itu sensorik. Ini saya dapat pertanyaan ini dari mana ya? Memang itu dari hasil membandingkan banyak jurnal yang terkait dengan experiential dining, terkait dengan makanan, terkait dengan plating. Nah, kemudian kita mencoba membuat, setelah brainstorming, kita mencoba membuat klaster-klaster gitu. Nah, untuk makanan-makanan tradisional, bagaimana makanan tradisional itu biasa disajikan, dan sekarang kalau misalkan makanan tradisional disajikan dengan cara yang sangat berbeda, nah misalkan pecel gitu ya, disajikan dengan cara kanape gitu. Nah itu dia punya ini yang bagaimana, dia punya perasaan bagaimana, ada yang hilang atau enggak, atau dia malah senang. Nah itu kita tanyakan. Kemudian apakah dia sekedar nyoba sesuatu yang baru, apakah pokoknya ada yang viral baru dia pengen nyoba gitu, ataukah enggak, sebenarnya apa motivasinya dia ketika dia kalau ini sih kita eksperimen dulu Bapak Ibu. Jadi kita eksperimen, kita membuat satu apa itu namanya perlakuan gitu ya. Setelah itu kita shadowing itu kita kasih apa itu namanya kamera, kemudian setelah itu kita tanya. Nah, ketika kita menanyakan beberapa hal di sini, apakah karena dorongan kreatif ya, dia kok pengen merasakan ini, apakah karena kebaruan itu tadi, apakah karena ya wis pokoknya beda, sebenarnya apa gitu. Nah, kemudian kita membuat cut sorting juga dari kata-kata sifat ini ya, banyak, tapi ini kata sifat terkait dengan makanan ya. Ini untuk membantu mereka yang mungkin kosakata adjektifnya itu tidak banyak. Jadi
untuk membantu dia menjelaskan. Nah, itu kita bisa bantu pakai kartu. Nah, kemudian perasaan saat, ya ini pra, ketika, pasca gitu ya. Nah, ini kalau pakai Miro ya, pakai visualisasi itu bisa membantu. Nggak harus Miro, sorry. Pokoknya kalau pakai visualisasi itu bisa sangat membantu. Nah, apakah karena dia pengen playful aja? Nah, terus yang ini yang menarik juga Bapak Ibu. Kita mencoba memprediksi gitu, memprediksi priority. Oh, kira-kira dia prioritasnya kalau nyoba ini apa? Nah, kalau di hotel tadi itu apa gitu ya. Nah, terus ternyata, nah ini hasil ini baru temuan awal aja. Experiential dining itu ternyata makanan sosial. Nah, jadi kalau sesuatu disajikan dengan cara berbeda itu lebih kalau dia pengen ngasih tahu temennya, bukan karena rasanya, bukan karena apa. Ya, baik, ini ada pertanyaan dari ada 2 orang yang raise hand, silakan. Mbak Dewi ya. Iya, boleh saya bertanya dulu, Bu. Kalau misalnya ini kan tadi terkait apakah kita nanti jatuhnya leading atau tidak, tapi misalnya contohnya pada kasus vaksin, misalnya kita tahu teman kita tuh ada yang pernah bermasalah dengan mendaftarkan vaksin. Nah, itu apakah kita boleh langsung menanyakan perihal tersebut? Jadi diminta mereka menceritakan pengalaman mereka, permasalahan mereka pada saat itu. Apakah itu termasuk leading atau enggak ya? Sangat boleh. Tapi kita bertanyanya nggak cuman masalah itu aja, Bu. Jadi satu rangkaian semuanya. Satu rangkaian itu artinya ya demografinya gitu dan sebagainya. Jadi nggak cuman tanya cuman 1, 2 atau 3 pertanyaan terkait dengan itu saja gitu. Semuanya. Okay. Tapi jadi boleh kita misalnya kita tahu bahwa misalnya Ibu A ini pernah bermasalah, jadi itu yang kita ambil karena waktu itu dia pernah curhat misalnya tentang hal itu gitu, boleh ya Bu? Nggak apa-apa Ibu. Leading question itu kayak misalkan kayak gini loh. Ibu kemarin apa itu namanya yang paling nggak menyenangkan kan pas Ibu daftar ternyata kosong ya. Nah itu kan berarti kita leading. Kita memprediksi jawabannya gitu dan kayak seolah-olah memaksa seseorang untuk mengiyakan gitu, mengiyakan prediksi kita. Padahal kan Ibu kemarin perasaannya bagaimana? Mungkin seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama Ibu. Bu Dewi. Pak Busro, bagaimana Pak Busro? Baik Bu, mohon izin menanyakan terkait mengenai user persona Bu ya. Untuk user persona ini mewakili kelompok atau personal orang Bu ya. Misalkan kalau saya wawancara dengan 10 warga, apakah kita membuat 10 user persona, ataukah kemudian saya wawancara misalkan tadi dengan dinas lingkungan ya, dengan kepalanya, dengan staf-stafnya, apakah saya harus membuat masing-masing, ataukah bisa mewakili user persona untuk warga, user persona untuk dinas lingkungan hidup, user persona untuk STIP, gitu, atau seperti apa Bu ya? Mohon arahnya Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Busro. Jadi ada user profile, ada persona Pak Busro. Kalau user profile itu katakan Bapak wawancara ke 10 orang, itu namanya kita wawancara ke 10 user profile. Tetapi di antara user profile itu mungkin ada beberapa orang yang goal-nya itu nggak sama. Nah, jadi misalkan dari 10 orang itu ada 3 orang yang goal-nya itu, misalkan Pak Busro tadi tentang apa ya Pak? Tentang pengelolaan limbah Bu, limbah organik. Yang NTB tadi apa ya? Betul Bu. Nah, ada 3 orang yang aku sih pengen buang sampah kalau dapat reward dari apa itu namanya, pokoknya dia mikir reward gitu misalkan ya. Terus ada yang lain yang aku nggak pokoknya rumahku bersih lah gitu, nggak peduli itu tak buang di jalan, pokoknya di lingkunganku bersih misalkan seperti itu. Terus ada juga orang-orang yang
agak idealis gitu ya, idealis, dia pengennya dia dan tetangganya ininya bersih. Itu berarti di antara 10 warga itu ada 3 persona, Pak. Ada persona yang jadi bagaimana kita mengklaster persona itu? Persona memang itu kumpulan dari orang-orang dengan user profile yang goal-nya sama. Jadi dari goal-nya, Pak. Baik, Bu. Dari goal-nya. Jadi bisa diklasifikasikan berdasarkan goal-nya Bu tadi, Bu ya. Betul, dari Yap. goal-nya itu, Pak. Ya. Pak Agus mungkin ada tambahan, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, kalau saya jadi kalau goal itu kan kadang susah ya. Kita lihat kepentingannya, itu paling jelas. Iya, Jadi kepentingannya. kalau kita nanyanya ke pemerintah, kepentingannya tuh dapat adipura misalnya gitu ya. Supaya kotanya dapat adipura, makanya dia punya program ini ya gitu ya. Jadi tadi ya memilah sampah dan sebagainya. Nah, tapi tadi ibu rumah tangga tadi gimana caranya, kepentingannya kan lain. Ya, jadi anunya sama ya, sama-sama pengguna gitu ya. Tapi yang satu saya ingin sampah saya itu nggak numpuk di depan rumah berhari-hari gitu ya. Jadi kepentingannya tuh tiap hari bersih ya. Jadi artinya sampah rumah tangganya di bawah. Itu udah beda kepentingannya. Nah, terus kepentingan lagi pemulung misalnya ya. Nah, kalau pemulung kan, wah ini ngelihat sampah kayak ngelihat komoditi ini ya. Wah ini jadi duit nih. Nah gitu. Jadi kita lihat dari kepentingan. Nah ini Indonesia ini penuh dengan kepentingan ya. Jadi kalau kita lihat satu produk ya itu lain-lain loh motivasi orang beli ya, dan walaupun kelihatannya satu kelompok gitu ya, tapi kepentingannya lain-lain. Kepentingannya lain-lain. Jadi orang Indonesia tuh yaitu kita kalau dalam riset ini kan kita in-depth interview. Jadi kita nangkep gunung es yang di bawah bukan yang di atas. Kalau di atas tuh kelihatannya sama, kelihatannya ya. Tapi maksud hatinya itu ya udang di balik batunya itu yang harus kita cari gitu. Nah nanti dari situ keluar ada insight-insight yang kita nggak pikirin di awal. Makanya kita kenapa kita jangan menstigmakan dulu ya. Jadi oh ini kira-kira ini nih. Nah jadi jangan ke solusi dulu. Jadi benar-benar kita ya always listening and always understanding ya. Nah, ini bukan promosi asuransi ya. Nah, jadi tapi itu tagline yang bagus untuk design thinking ya gitu. Gitu ya Pak Busro, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya, baik. Nah, ini saya melihat sudah mulai banyak pertanyaan. Jadi sekali lagi itu tadi terkait dengan motivasi, kebiasaan, pengalaman tidak menyenangkan, step-step kegiatan, itu Bapak Ibu yang bisa ditanyakan. Nah, ini tadi saya melihat di kelompok 6, apakah Anda suka kopi? Biasanya di mana biasanya minum kopi, kenapa Anda mampir ke kafe, misalkan kafe seperti apa yang Anda sukai gitu. Kemudian kita bisa bertanya tentang prioritas dia dalam memilih kafe. Nah, itu juga bisa kita tanyakan gitu, apakah dia pilih kafe itu tempatnya, baru rasa kopinya, atau kalau misalkan ada promo kayak gitu ya. Nah, dari apanya dulu gitu? Apakah rekomendasi teman ataukah komunitas atau kesempatan? Nah, itu nanti kita tanyakan karena apa itu namanya ya, itu mungkin yang akan memberikan kita insight gitu yang menarik. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita mengenerate pertanyaan-pertanyaan itu tadi? Dicoba dulu aja ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Dicoba dulu aja, minggu depan nanti bisa dipresentasikan kepada hotel, kepada stakeholder, kepada terutama, tapi kita tanyakan dulu itu kepada user aja dulu. Kepada user atau konsumennya aja dulu. Gitu. Berarti tidak kita eksekusi dulu ya Bu ya, pertanyaannya langsung ke user. Minggu depan kita jangan dulu Pak, jangan dulu. Kita nanti mendesain dulu pertanyaannya.
gitu. Siap, Bu. Terima Terus kasih. Mendesain pertanyaannya sebenarnya sih maksudnya sih langsung membuat persona ya, tapi kan ini ada beberapa pihak yang perlu kita tanya, jadi nanti aja deh bikin personanya kalau kita sudah dapat jawabannya dari yang kita tanya gitu. Oke, baik. Jadi nanti PR-nya hanya membuat pertanyaan aja dulu ya, Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya yang banyak. Pertanyaan yang banyak, kemudian itu tadi meliputi kira-kira apakah pernah ada hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Supaya Bapak Ibu bisa dapat pertanyaan banyak, mungkin bisa lah pilot interview atau atau saling tanya di antara Bapak Ibu sendiri gitu berdiskusi. Nggak apa-apa Bapak Ibu untuk nanya dulu, tapi bilang gini, nanti saya tanya lagi ya yang lebih dalam lagi, ini cuma nanya awal aja dulu gitu. Ya, jadi yang disampaikan Bu Elia ini barusan piloting. Jadi piloting itu kita bikin, nggak harus sempurna ya, kita bikin pertanyaan-pertanyaan dulu yang kira-kira sesuai dengan keinginan kelompok tadi ya, tujuannya dan sebagainya. Nah, kemudian dicoba. Nah, dari coba itu satu orang wawancara, yang lainnya dengerin. Nah, nanti dari situ tahu, oh iya ya, kok ada barang nggak penting kita tanyain, tapi yang penting kok ini nggak. Nah, kita perbaiki lagi. Bisa beberapa kali ya proses ini. Karena pertanyaan ini penting, karena kalau pertanyaannya istilahnya nembak ya, nembaknya nggak kena sasaran gitu. Ya, dan di pertanyaan itu tadi nggak boleh mendikte ya. Jadi kita metodenya tuh menggali ya, kayak polisi lah ya. Jadi bagaimana, tapi dengan cara yang bukan polisi ya. Jadi kita menginvestigasi sebetulnya ya. Jadi dengan cara misalnya gini, oh saya suka makanan yang legit misalnya. Yang legit itu kan yang legit itu kayak apa ya gitu ya. Itu loh yang gurih tapi rada, nah saya nggak ngerti ini, coba bisa dikasih contoh nggak? Nah gitu. Jadi digali terus sampai ketahuan, oh ternyata. Terus kita tanya, Ibu dari mana? Oh, saya dari Jawa Tengah. Jadi legitnya orang Jawa Tengah sama legitnya orang Jawa Timur itu nggak sama. Oh, kalau legitnya orang Jawa Timur itu ada petisnya, misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau orang Jawa Tengah yang disebut legit itu yang gurih, ada santannya, ada manis sedikit. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi di sini nih betul-betul kita masuk ke detail. Nah, nanti dicoba lagi. Nanti dari jawaban-jawaban itu nanti ada polanya ternyata gitu. Nah, itu ya, jadi seninya itu nanti kita bisa menemukan pola. Ya, jadi ada sampai biasanya kalau di N-nya kita berapa ya? Sampai 8 aja. Itu udah ketemu polanya gitu ya. Jadi kalau kita ada tiga orang satu kelompok atau berapa orang? 4 orang. Ya, 1 orang 2 gitu ya, atau itu udah ketemu polanya. Ya, nanti dari situ oh iya gitu ya. Jadi O-nya yang mahal. Kita tuh mencari O-nya itu. Oh iya ternyata ini ya yang gitu. Jadi angle-nya ini lain. Kita bahkan surprise ya. Jadi oh ternyata nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi ini saya cerita sedikit pengalaman ya. Dari satu ketika seorang engineer ya, seorang peneliti engineer basisnya teknik ya, teknik mesin, elektro, IT, desain gitu ya, membuat sebuah sepeda motor ini yang digesit ya. Kita udah hampir 4 bulan ini kita bikin ini in-depth interview nih ya. Itu yang keluar tuh ego. Ya, jadi wah desainer pengen bikin yang keren gitu, yang wah bentuknya harus lebih bagus dari yang ada gitu. Wah, begitu orang teknik mesin, wah ini orang lain nih motornya 2 kW ya, kita bikin yang 5 kW kilowatt ya gitu. Wah, orang teman-teman dari elektro nggak mau kalah. Oh, kita baterainya pakai yang gini. Wow, akhirnya canggih-canggihan. Akhirnya jadi satu motor yang harganya jauh di atas harga pasar. Dan itu sudah diproduksi ribuan gitu ya. Akibatnya penjualannya susah gitu ya. Nah, ketika kami melakukan design thinking, ya, yang diharapkan konsumen itu nggak seperti yang kita bayangin ternyata. Jadi benar-benar kita tahu oh kita dulu berbuat suatu kesalahan ya. Kita nggak mendengarkan apa kata hati yang mau beli. Ternyata emak-emak itu nggak menuntut
skuter yang canggih-canggih ya, tapi perlu yang bisa bawa galon ya, yang bisa nganter anak ya, yang kakinya itu nyampe kalau di lampu merah gitu ya, jadi nggak cicit atau nggak guling gitu ya, karena dia tingginya hanya 1,50 m misalnya ya, dan bisa bawa barang banyak ya, dan ya nggak usah canggih-canggih lah, wong saya gaptek kok gitu ya, jadi wah ternyata itu ya, jadi ya ini menarik nih ya, nah ketika jadi sebetulnya salah satu contoh ya, jadi tadi kita mencari sebuah solusi itu dengan cara yang itu. Jadi apa bedanya design thinking dengan system thinking? Ya kalau system thinking kan tadi kita berdasarkan sistem masing-masing ya. Jadi nanti kalau di pelajaran manajemen desain ya, manajemen inovasi ya, nanti kan ada pelajaran manajemen inovasi. Kita belajarnya sistem thinking, beda sama yang sekarang. Hampir sama, yang satu namanya design thinking, yang satu namanya system thinking. Tapi operationnya beda sama sekali. Kalau itu betul-betul kita melakukan sesuatu sesuai dengan standar profesi masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi ya di sini kita benar-benar kita semua jadi orang awam yang mendengarkan. Jadi teman ngobrol yang baik. Makanya perlu prolog ya. Jadi kita mungkin basa-basi dulu lah. Bu, apa kabar? Gitu, gimana Bu? Sehat? Anaknya berapa? Oh, anak saya di ITS. Oh iya Bu. Nah, gitu. Jadi didengarkan dulu ya, diapresiasi dulu gitu ya. Nah, nanti baru itu apa ya? Kalau nggak akrab susah deh ya, apa ya? Nggak keluar itunya ya. Kalau nggak akrab, jadi makanya perlu 2 jam tadi itu ya, sambil nongkrong ngopi gitu ya, ngobrol-ngobrol santai ya. Tapi kalau nggak ya pakai Zoom juga harus lama ya. Jadi bener-bener nggak boleh formal. Kalau formal nggak dapet gitu ya. Isi hatinya nggak keluar gitu ya. Jadi kita pakai bercanda, pakai apa gitu. Jadi ini seninya di sini ya. Jadi saya kira ini menarik. Oke. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Ini ada yang raise hand tadi, Bu Angki sama Pak Busro. Bu Angki, silakan. Ya, izin bertanya Bu Elia dan Pak Agus, ini kan karena keawaman saya pribadi sebenarnya. Pemikiran saya di awal itu bahwa pada saat kita menganalisa suatu permasalahan itu kebanyakan yang paling mudah dilakukan adalah kita melakukan screening dengan cara yang paling banyak dilakukan kan kayak Google Form gitu ya Pak ya, kita sebar kuesioner seperti itu kan. Cuma ternyata yang disampaikan oleh Bapak barusan itu kan kebanyakan kita memberikan pertanyaan terbuka gitu ya Pak ya, dengan wawancara in-depth interview. Nah sebenarnya kalau begitu berarti kita dalam memilih orang-orang yang kita prioritaskan untuk in-depth interview dalam artian sebagai apa ya, usernya itu kita menentukan mana yang bisa kita interview dulu atau hanya kita bisa sebar dulu secara keseluruhan atau gimana tuh Pak? Ini yang kadang masih saya bingung Pak. Jadi betul, jadi kami juga melakukan, karena waktu itu saya kan jumlah respondennya banyak ya, dan tim interviewer kami juga banyak. Jadi tim interviewer kami ada 9 orang. Interview nggak kurang dari 6 ya, jadi 9 kali 6 gitu ya. Nah itu memang kita bikin screening dulu. Jadi screening terhadap calon responden ya. Jadi yang memenuhi kriteria. Jadi kita pertama kan bikin pertanyaan. Jadi kita kan menghendaki tadi persona yang kira-kira mewakili gitu ya, mewakili populasi tertentu, itu kita screening. Itu memang menggunakan Google Form. Ya, jadi dari situ kita tapi bisa juga dengan ini profil yang tak cari ini ada nih tetanggaku, ini ada saudaraku, ada temanku, bisa juga. Ya, tapi kalau enggak, kita bisa menggunakan Google Form untuk mencari sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Setelah itu kita janjian, ya ini kan pakai Zoom ya. Kita janjian kapan bisa diinterview. Dan mungkin ya kalau waktu itu saya karena ini kita perlu benar-benar apa ya, orang yang cocok gitu ya, kita kasih hadiah, ada rewardnya lah gitu ya. Jadi ada yang dapat uang pulsa misalnya, ada dapat merchandise ya, kita bikinin merchandise yang bagus dan kita sampaikan. Dan kita harus minta izin, ini wawancara ini kita rekam. Dan kita minta izin loh, nggak boleh ya, diam-diam rekam nggak boleh. Apakah Ibu bersedia kalau wawancara ini kita rekam? Oh ya bersedia, nah itu direkam. Jadi kalau nanti suatu saat komplain ya, itu udah ada rekamannya, kita udah minta izin, nah gitu ya. Jadi ini kan ini riset ya, jadi nanti
dari situ kita mendapatkan, kadang-kadang orang yang kita tuju itu kok nggak sesuai ya gitu. Jadi ada juga yang kita hadapi, kita cari lagi yang berikutnya. Jadi sampai terpenuhi informasi yang kita inginkan. Jadi betul Bu, dengan Google Form kita bisa dapat, tetapi bisa juga dengan pendekatan pertemanan atau apa gitu ya. Jadi oh ini ada nih temanku yang kriterianya seperti yang Anda cari gitu ya. Nah, jadi nanti sama anggota itu bisa saling nyebarin itu informasi gitu ya. Nah, sampai kita dapat. Nah, tapi sebelum ini kita uji coba di satu piloting tadi yang disampaikan Bu Elia. Kita coba, jadi saya juga dari piloting itu kita banyak sekali pertanyaan yang kita modifikasi. Ya, yang ternyata yang kita tanyakan itu udah standar di regulasi. Jadi udah nggak perlu lagi ditanyain gitu. Nah, jadi itu kita hilangkan. Ya. Nah, terus satu lagi, kalau pertanyaan kita itu terlalu lebar, ya, kita tuh juga susah menganalisisnya akhirnya ya, jadi gray ya, jadi nggak fokus gitu. Tapi kalau terlalu sempit itu juga mentok situ-situ lagi gitu ya. Jadi memang kita seninya kita tadi dengan gambar tadi itu satu contoh yang bagus yang disampaikan Bu Elia. Kita menggunakan card sorting. Jadi misalnya gini, makanan yang kesannya lezat, gitu ya. Lezat itu kan relatif ya. Nah, kita kasih contoh tuh. Ada pecel dipincuk pakai daun pisang, misalnya gitu ya. Yang satu bilang ada steak ini pakai hot plate gitu ya. Yang satu itu ada roti yang baru keluar dari oven. Kan beda itu. Jadi kita sudah dengan card sorting itu kita sudah mendapatkan ini orang yang suka jajan pasar. Oh ini suka bakery ya gitu. Kan udah beda itu. Nah, jadi dengan card sorting itu kita bisa card sorting itu milih Bu. Jadi gambarnya udah ada. Ini mana yang paling Anda sukai? Oh yang ini digeser pakai miro ya. Dari kiri geser ke kanan. Nanti udah kepilih 5 misalnya. Dari 10 makanan, pilih 5 makanan yang paling Anda suka, dia pilih. Setelah pilih, urutkan mana yang paling dari 1 sampai 5 itu mana yang paling suka banget. Nah, diurutkan lagi. Terus udah gitu kita tanya, kenapa kamu suka itu? Nah, jadi pertanyaannya itu berkembang lagi. Ya, jadi ini kalau Bapak-bapak ini misalnya menurut Pak Rahmat apa disebut cantik ya? Belum tentu sama Pak Busro ya. Pak Busro suka yang pakai tank top misalnya gitu ya. Pak Rahmat suka yang pakai kebaya gitu kan. Itu udah beda gitu. Ya, jadi dengan card sorting tadi ya, karena satu gambar itu senilai dengan 1000 kata. Ya, ini yang kita kejar. Kadang-kadang kita tuh, apalagi kalau kita udah wawancara, saya tuh wawancara yang ke-9 ya, itu capek banget itu ya. Itu udah bete gitu ya, kayaknya paling dia jawab ini juga gitu. Nah, akhirnya dengan card sorting gitu itu kita punya kemampuan untuk mengembangkan kata-kata dan sebagainya. Jadi dan orang juga nggak bosen ya. Jadi kalau hanya lihat huruf kecil-kecil gitu, waduh udah ya itu. Tapi mungkin dengan gambar yang menarik ya, dengan contoh-contoh, dengan apa itu akan menghidupkan suasana. Bahkan 2 jam kadang-kadang nggak terasa gitu ya. Ya. Itu saya kira ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Pak Busro mungkin tadi raise hand juga. Sebenarnya enggak jadi. Boleh agak sedikit jauh Bu terkait mengenai prototype dan testing. Ini juga mempengaruhi topik kita. Apakah nanti prototipenya kita bisa berupa tahapan konsep ataukah harus dilakukan sedikit uji atau gimana gitu Bu? Karena nanti kalau misalkan user kita levelnya sampai ke kabupaten ya, jadi tentunya programnya akan semakin besar Bu ya daripada usernya levelnya rumah tangga Bu ya, lebih mudah dilakukan prototipenya. Terima kasih Bu. Kalau dapat sponsor ya nggak apa-apa tuh Pak. Tapi yang enggak, wah itu sampai konsep aja. Jadi konsepnya itu nanti diujikan. Kita minta feedback gitu. Karena kalau design thinking itu terakhirnya tes Pak. Kalau belum sampai di tes gitu kita nggak tahu, kita masih bermain-main dengan asumsi kita sendiri bahwa ini desain yang bagus atau
Nah itu kan tidak ada yang memvalidasi. Kita memvalidasinya itu dengan ngetes, meskipun itu masih dalam tahap konsep. Tidak masalah Pak. Nah, tapi nanti kita perlu menanyakan bagaimana tanggapan berbagai pihak tadi terhadap konsep yang kita berikan. Ada kalanya nanti ternyata konsep yang kita ajukan itu nggak masuk plus gitu ya misalkan ya, itu bukan berarti gagal. Itu berarti kita mendapatkan insight baru gitu. Oh, berarti yang kayak gini tuh nggak bisa dijalankan. Berarti kita apa yang menyebabkan itu tidak bisa jalan. Nah, itu kan lebih enaknya itu kita bisa antisipasi sejak dini gitu, bahwa ada suatu konsep yang itu tidak jalan sama sekali, daripada nanti kalau sudah dibuat dengan detail, dengan butuh biaya banyak, ternyata nggak jalan gitu. Nah itu kan lebih ini lagi gitu, lebih menghabiskan banyak resources, waktu dan sebagainya. Jadi intinya itu kenapa kok perlu pengujian sejak tahap konsep itu ya, untuk mengantisipasi supaya nanti kita melihat potensi kegagalan atau keberhasilan satu proyek itu. Gitu Pak Busro. Siap, terima kasih banyak Bu Alia. Terima kasih Pak Busro. Satu lagi dari Pak Atta ya. Iya Bu, selamat malam Bu. Malam Pak, bagaimana Pak? Maaf, kameranya saya belum bisa nyala Bu, karena IndiHome gangguan akhir-akhir ini. Iya, bagaimana Pak? Telkomnya. Mau tanya Bu, saya kan yang dari tim kelompok 2 tadi itu tentang kelurahan, terus ide awalnya memang yang berkaitan sama pelayanan surat pengantar untuk WNA ya Bu ya. Nah, itu saya mau tanya Bu, kalau misalnya interview itu nanti kan kita ada 2 interview, dari sisi untuk cari tahu dari segi kelurahannya sama dari segi masyarakatnya. Nah, ini kebetulan kalau masyarakat itu apa ya? Nggak usah dari masyarakat, dari 2 sisi itu minimal ada berapa interview ya Bu ya, untuk maksudnya biar kita bisa dapat insight yang tepat tuh, ada nggak kayak patokannya berapa orang? Soalnya kalau saya sejauh ini kelompok saya kalau WNA itu nemunya baru 1 orang gitu Bu. Nah, enaknya gimana tuh Bu, kalau mohon arahannya Bu? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk triangulasi Pak ya, minimalnya 3, minimalnya itu tergantung populasi sih. Kalau di kelurahan gitu mungkin 3 aja nggak masalah gitu. At least itu 3, karena dari situ kita akan melihat pola gitu Pak. Tapi apa ada 3 WNA ya di satu kelurahan gitu. Nah mungkin nanti bisa di cross check dengan WNA di kelurahan yang lain juga gitu mungkin. Meskipun nanti jadi agak-agak mungkin berbeda gitu ya sistem manajemen di satu kelurahan dengan kelurahan yang lain, itu yang saya kurang tahu apakah standar gitu sama se-Indonesia layanan kelurahan sudah dibuat standarisasi seperti yang sudah terjadi di BUMN misalkan kayak gitu, atau memang setiap kelurahan itu punya perbedaan gitu dalam pelayanan kepada yang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan seluruh Indonesia atau seluruh provinsi itu hampir sama gitu pelayanannya terhadap alur pelaksanaannya sudah ada standarisasi, mungkin tidak apa-apa yang satunya sampelnya di kelurahan di Surabaya, yang satunya di kelurahan di Malang, yang satunya di kelurahan yang lainnya gitu. Nah, asalkan ya itu tadi triangulasi itu minimal. Kalau misalkan resources-nya memenuhi ya at least 6 gitu atau lebih dari itu gitu. Atau 9 gitu. Nah, tapi at least 3 aja lah untuk kuliah ini, Pak. Baik Bu, berarti kalau untuk dari segi kelurahannya, stakeholder, kita nggak perlu ambil banyak sampel ya Bu ya, untuk di interview? Nggak perlu sih. Nah itu tadi, kita harus melihat peraturannya gimana kalau untuk kelurahan. Apakah seluruh Indonesia sama ininya? Seluruh provinsi sama tentang SOP dan standarnya. Kalau memang sama ya kita tidak perlu menginterview banyak kelurahan ya, salah
salah satu aja gitu. Kalau sama ya Pak catatannya ya. Gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak Atta. Pak Agus Windarto, mungkin sebelum kita akhiri ada lagi yang mau disampaikan? Iya, kalau saya pengalaman kami kalau untuk melihat pola dengan jelas itu kira-kira 8 ya. Tapi ini kan personilnya satu orang wawancarain 2 kan, saya kira nggak terlalu berat ya. Jadi kalau satu grup ada 4 orang, kita cari 2 lah ya, 2 responden gitu. Dan mungkin 2 itu dari, kan kita tadi punya tipologi yang macam-macam tadi. Misalnya ada petugas kelurahan, ada pengguna ya, pengguna yang orang asing tadi misalnya gitu ya. Mungkin orang asingnya 2 gitu ya, tapi petugas kelurahan kan untuk kepentingannya beda gitu ya. Nah, nanti itu juga pertanyaannya juga dimodifikasi ya dari situ ya. Nah, itu nanti akan kelihatan polanya karena kita kan sebenarnya mencari pola. Jadi pola itu konsisten di N berapa. Jadi mungkin di ya itulah ya setelah 5 6 itu udah patternnya udah nggak jauh-jauh gitu dari situ. Bahkan dari pertama kali setelah kita lihat gini ada pertanyaan yang kelupaan ya, ini yang kami alami kemarin. Ini kita tanyakan di batch kedua gitu. Batch kedua kita menanyakan lagi dengan pertanyaan yang lebih tajam dan polanya lebih tercluster lagi, lebih kelihatan lagi gitu. Ya saya kira itunya. Tapi kalau hanya 1 2 itu takutnya subjektif ya gitu ya. Apalagi kalau kita dalam mewawancarai masih terjebak tadi ya dengan pendapat kita dan itu. Jadi gitu. Triangulasi itu minimal untuk user profile yang sama gitu ya. Artinya betul. Ya. Jadi kalau ada 3 profile ya 9, kalau 2 profile ya mungkin ada 6 gitu ya. Tapi jangan 3 ya, kalau 3 terlalu sedikit. Nanti nggak dapat apa-apa gitu. 3 per orang. Ya, 2 per orang, Bu. 2 per orang. Jadi ada 8 gitu. Ya, betul. Ya. Jadi karena tadi kalau di kasusnya Pak Atta itu masih harus tanya petugas kelurahan, masih harus tanya mungkin WNA-nya gitu ya. Nah, lumayan tuh cari responden WNA gitu ya. Nah, kalau misalkan mau diganti, mohon dicari yang benar-benar masalah gitu Pak, supaya nanti kelihatan bedanya antara sebelum dilakukan proses design thinking dan setelah dilakukan design thinking. Nah, seperti itu. Kalau nggak terlalu ada masalah kan jadi nggak kelihatan nanti bedanya gitu. Nah, jadi monggo kalau memang mau itu yang diangkat nggak masalah, tapi kalau memang sulit mencari usernya atau mencari konsumennya, saya sarankan untuk hal lain yang benar-benar masalah gitu, di situ biasanya. Apakah terkait apa gitu, misalnya ganti kakak atau bagaimana gitu, ganti susunan kakak atau bagaimana. Ya. Baik Bapak Ibu, ini karena sudah jam 20.42, kita sudah lebih 20 menit gitu ya, dari waktunya. Waktunya Bapak Ibu mungkin untuk berdiskusi dulu atau mempersiapkan aktivitas besok. Untuk besok kita bertemu kembali minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia, Pak Agus. Bu Elia, Pak Agus. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat istirahat. Saya akhiri ya. 3